Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Agung dikerahkan untuk membantu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memburu relawan Jokowi, Sylvester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Meski kasusnya sudah inkrah sejak 2019 lalu, hingga saat ini eksekusi putusan 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester belum berhasil dilakukan. Di tengah prestasi mentereng selama 2025 lalu, Kejaksaan Agung masih menyisakan PR yang masih menjadi perhatian publik, yakni kasus pencemaran nama baik dan fitnah Sylvester Matutina terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala. Pasalnya sejak Oktober 2025 hingga kini, Sylvester belum juga dieksekusi. Padahal kasus Sylvester sudah inkrah sejak 2019 lalu, yakni kasasi Mahkamah Agung yang memperberat hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan, tak hanya menyerahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kini pihaknya menerjunkan tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Agung mencari keberadaan Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi penjara. Dan itu kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Coba tanya tim jaksa eksekutornya. Ya, kan tak jadi udah baru loh. Coba aja. Ya, kan nggak apa-apa, membantu, mensupport, ya. Dan masyarakatnya kalau ada bantulah, memang ada. Adapun relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina pernah menanggapi rencana eksekusi dirinya oleh Kejari Jakarta Selatan 4 Agustus 2025 lalu. Ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus ijazah Jokowi, Sylvester mengklaim sudah berdamai dengan Yusuf Kala. Sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media, ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kala itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kala. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya. Tak hanya itu, Sylvester juga mengklaim siap menghadapi proses hukum dan menyatakan tak ada masalah jika harus dipenjara dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Nyatanya, memasuki tahun 2026, keberadaan Sylvester Matutina bak hilang di telan bumi. Sylvester pun tak kunjung dieksekusi. Tim Liputan. Saya di channel ini, teman-teman di sini pejabat dan penegak hukum di negara ini paling pintar bersandiwara untuk berbohong rakyat atau mereka tidak ingin akan mati. Nah, walaupun dalam persembunyian Sylvester jangan-jangan masih dapat gaji komisaris ya, berani tak penegak hukum menangkap Sylvester atau pertanyaan besar bagi rakyat. Nah, masa seorang Sylvester kok sulit ditangkap ya, kecuali dilindungi oleh majikannya atau yang ono tuh pertanda negara kalah dengan geng. Nah, di sini Kejagung hanya omong-omong ya, sebetulnya dia tahu ya Sylvester berada ya, cuman gak berani nangkep ya, maklum di Bali Sylvester ada orang besar. Nah, semoga penegak hukum benar-benar berani menangkap Sylvester pendukung Jokowi. Selama ini Jokowi memasukkan orang ke penjara ya, pendukungnya tetap bebas. Nah, Kejagung bersandiwara terus 7 tahun masuk gak bosan memalukan ngejar ya, si bocah Sylvester tidak mampu. Nah, jadi kejaksaan kurang kerjaan ya, ada orangnya dibiarkan setelah kabur dan dicari kayak petak umpet ya. Kejagung omong doang ya, gede sampai sekarang belum ditangkap ya. Sylvester dasar telmul parah sekali. Nah, teman-teman di sini ya, pesimis penegak hukum bisa menangkap Sylvester, pertanyaan besar bagi rakyat. Ya, Sylvester sering bolak-balik Jakarta Solo selama buron serta selalu dikawal polisi.
Nah, setelah itu tenang Sylvester, takkan pernah masuk bui ya, banyak pembohong dan penjilat di rejim ini. Nah, menangkap Termul walaupun sudah vonis masih berkeliaran ya, apa yang salah hukum di negara tercinta ini ya, tajam bagi rakyat, kecil tumpu bagi Termul. Nah, teman-teman udah parah hukum negara kita ini ya. Coba ya kalau politik gak salah pun langsung dipecat atau ditangkap dan ditahan, contoh si Tom Lembong. Nah, kekuasaan para institusi penegak hukum 60% masih dikuasai oleh mantan Presiden Jokowi. Nah, kami ingin melihat bagaimana penegak hukum di Indonesia ini bekerja. Ya, sulit bagi termur-termur untuk tersentuh hukum ya, karena binaan Joko Widodo ya pasti kebal hukum. Buktinya dari zaman dahulu sampai sekarang aman-aman saja. Ya, jadi Sylvester harus ditangkapnya sama rakyat biar dapat, kalau sampai polisi atau kejaksaan sama saja jeruk makan jeruk. Ya, pokoknya tangkap semua para termul, itu para penjilat atau penipu rakyat. Nah, ngomong sih gampang ya, tapi yang rakyat butuhkan hasil, bukan ngomong doang. Tetapi rakyat pinter ya, bisa aja ini hanya rekayasa. Nah, kalau mau tangkap tidak ada sulitnya, terbitkan DPO atau perintahkan Babin Kamtibmas untuk ikut bantu tangkap ya. Jadi yang melindungi tangkap juga ya, omong-omong lagi ini Kejaksaan RI ya, selama masih ada sangkut paut utang piutang antara aparat kejaksaan dengan Wong Solo itu mustahil ya. Jadi sekedar angin surga agenda perbaikan hukum. Nah, ayo buktikan para penegak hukum, jadikan hukum sebagai panglima. Ya, siapapun yang melanggar harus diadili selama 60 tahun. Rakyat menanti tegaknya hukum. Ya, apa ya? Masih ada keadilan dan kejujuran. Ya, DPO rakyat harus ikut mencari di rumah Jokowi indikasi. Nah, perlindungan di Solo, aparat harus pindahkan berlapis karena tidak kooperatif di buron ya. Jika Sylvester ditangkap, nyanyian Pulau Kelapa semua takut polisi. Ya, jaksa hakim ada di tangan Sylvester, rahasia termasuk Presiden Jokowi. Nah, apa di Indonesia ini sudah ada, tidak ada lagi aparat penegak hukum. Nah, sangat jelas keborokan atau hukum di negara ini. Gambar atau gembor kita semua sama di hadapan hukum. Ya, pret kopet. Nah, kejaksaan parcok, gak usah banyak drama dan setting. Serahkan pada rakyat dengan pengadilan rakyat untuk ciduk dan eksekusi. Si Kunyek atau si Matutina di MN punnya berbeda. Gak sampai 1 minggu juga selesai ya, gak perlu bertahun-tahun untuk mencokok si bangsa ini. Nah, jadi percuma rakyat mengaji aparat penegak hukum, ngurus 1 ekor harus pakai drama. Ya, pembohong ini harus ditangkap. Nah, biar hukum itu adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman di sini teroris dan OPM saja bisa ditangkap. Ya, masa sih di Plaster nggak bisa ditangkap? Sudah bobrok penegak hukum di Indonesia saja pemerintahan 10 kemarin. Nah, sulitlah menangkapnya jika rakyat bisa cuman hitungan jam pasti dapat tersandra kale. Nah, jadi teman-teman ya, memalukan ya Kejagung merendahkan dirinya sendiri. Ya, sekelas di Plaster masa nggak bisa mengeksekusi, apa takut sama Jokowi? Ya, melindungi manusia penipu sama-sama, lakukanlah tidak takut dosa ya. Semoga manusia munafik ini segera diazab. Nah, setelah ini kasus yang menuduh Michelle, si naga jurnalis bodong, menangkap manusia, laknat tidak bisa bagaimana hukum. Ya, di negeri ini tangkap segera. Matutina dan seret pengacaranya bila perlu ditangkap segera Kejagung, jangan omong saja. Nah, saya muak sebagai rakyat tidak bisa atau biasa Januari ini harus ditangkap. Nah, teman-teman di sini tidak ada nyali kejaksaan takut sama Jokowi. Ya, tidak bisa ditangkap Sylvester.
kalau tidak tertangkap, boborkanlah institusi kejaksaan yang memalukan keadilan di Indonesia. Nah teman-teman, hayo ya tangkap biar kasus satu-satu bisa selesai. Ya giliran ada gak ditangkap, ya Sylvester Stallone berhasil ditangkap. Ya kejagung ini sandiwara saja. Nangkap aja ya kalau lama keberadaan Sylvester, hanya Jokowi yang tahu hasil analisis rakyat kecil. Nah berita ini pengalihan isu yang super top ijazah palsu kaya sandiwara aja. Nah betapa malunya kejagung bila tidak dapat menemukan keberadaan Sylvester, ya malu-malu seumur hidupnya penegak hukum ini. Nah jadi teman-teman ya begitu ditangkap kita berharap berbidana menyanyikan lagu rock atau kesusahan si Jokata. Nah ayo buktikan ya hukum itu berlaku untuk siapapun dilakukan seadil-adilnya. Ya kenapa sebetulnya penegak hukum takut dengan Jokowi? Rakyat sudah banyak yang tahu. Terlalu banyak oknum-oknum penegak hukum yang masih ada di setiap penegak hukum. Jadi kajeri segala tangkap Sylvester. Mutitana jangan tebang pilih ya, apa takut dengan geng Solo terlalu. Nah jadi tidak bisa dilihat dengan mata banyak cara orang ini pasti punya orang tua anak istri. Teman mungkin memang sengaja dilindungi sesuatu yang mustahil. Nah jadi teman-teman di sini jangan halu ya. Selama Jokowi masih dilindungi Wowo dan Listio belum dipecat, si kutu kupret itu nggak akan pernah ditangkap, atau jaksa agung pun nggak ada nyali menangkap si kupret itu ya. Jadi mana ada yang berani tangkap geng Solo, negara pelindung geng Solo. Jadi jangan berharap lagi keadilan hukum di negeri ini. Keadilan hukum hanya memiliki geng